Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, yang menjelaskan, serta mengungkap ilmu ajaran agama, ilmu ruhani, ilmu kehidupan, ilmu yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh utusannya, dan di dunia dibawa, disampaikan oleh wakilnya yang disebut sebagai utusan yang di dunia, atau kekasihnya yang di dunia, yang membawa risalah ajaran agama samawi atau agama kodim, agama ruhani. Saudara-saudaraku, salam sejahtera, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Memahami dalam hal ini tentang ajaran agama yang kita kerjakan, yang kita praktekkan sebagai bentuk ibadah, perlu kita pahami, kita ketahui sebagai hamba, sebagai manusia yang diwajibkan untuk menghamba pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kami coba mengangkat suatu pemahaman yang berkenaan dengan praktek ibadah, yaitu mengerjakan perintah dari Tuhan yang memerintahkan itu. Hamba atau manusia wajib hukumnya bertemu dulu dengan Tuhan. Hamba atau manusia mengerjakan perintah Tuhan, yang diperintah itu harus bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan sendiri, dia laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya, ya, apapun itu, karena dia maha rahasia. Maka melalui sistemnya Tuhan membuat sistem utusan, dan hamba atau manusia harus bertemu dulu dengan utusannya di dunia, sebagai wakilnya, sebagai kasihnya, sebagai pembawa risalah ajaran agama samawi, agama kodim. Karena agama itu hakikatnya adalah unsur yang kodim dari Tuhan yang maha kodim. Ini harus dicamkan baik-baik dan direnungkan, difikirkan oleh kita selaku hamba, selaku manusia yang akan mengerjakan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kebanyakan manusia atau hamba di dunia ini mengerjakan perintah Tuhan lewat guru-guru, lewat bacaan, ya, baik itu dari kitab-kitab suci, dari bacaan-bacaan kitab-kitab yang lain yang tertulis, kemudian dari sekolah-sekolah yang disampaikan oleh para guru-guru, kemudian oleh dai-dai, oleh tokoh-tokoh agama apapun di dunia ini. Manusia itu langsung mengerjakan, dan pada umumnya tokoh-tokoh agama tidak mengetahui akan hal tersebut. Akan hal apa? Sistem beragama yang sebenarnya. Karena manusia
diperintahkan untuk mencari ilmu di dunia ini tentang hal keagamaan, mereka termasuk saya langsung mencari, dan guru atau tokoh agama itu menginformasikan bahwa inilah ajaran agama, inilah praktek agama. Namun hal tersebut belum diketahui yang sebenarnya, seperti itu. Padahal untuk mengerjakan perintah itu harus bertemu dengan yang memerintah. Analogika, ya, analogi dalam pemahaman umum. Contoh, di dalam suatu keluarga, seorang anak, ya kan, atau seorang istri itu mengerjakan sesuatu pekerjaan baik secara luang lingkup keluarga ataupun itu, maka biasanya harus ada yang memerintah dulu. Misalkan orang tua laki atau ini hubungan keluarga, orang tua, bapak dan ibu biasanya memerintahkan anak untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk bersekolah, untuk bersih-bersih rumah dan sebagainya. Nah, ini si anak dengan orang tua bertemu. Begitu. Kemudian atas perintah kedua orang tua atau orang tua, si anak baru mengerjakan. Dan dalam mengerjakan, si anak tahu betul tentang apa yang dikerjakan sampai selesai. Dan hasilnya apa yang dipraktekkan oleh anak dan diperintahkan orang tua kurang lebihnya sama-sama mengetahui, seperti itu. Nyata realita, sehingga perintahnya yang dikerjakan sempurna dan tidak sempurna, benar dan tidak benar, benar atau salah, itu semua mengetahui, baik yang memerintah dan yang diperintah, seperti itu. Kemudian bila bekerja di suatu perusahaan, ya, seorang karyawan harus bertemu dulu dengan pimpinan, ya, yang memerintah dalam suatu pekerjaan tersebut. Ya, karyawan tersebut mengerjakan setelah bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian baru melaporkan kembali dan melihat pimpinan itu atas pekerjaannya. Semuanya sama-sama mengetahui benar dan salah, sempurna dan tidak pekerjaan tersebut diketahui oleh pimpinan, orang yang memerintah ataupun yang diperintah. Ini realita, ya, ini fakta nyata. Artinya diketahui semua. Maka merujuk pada contoh tadi, ya kan, secara logika ilmiahnya itu mengerjakan perintah Tuhan yang disebut ibadah, ya, oleh manusia yang beragama, itu agama apapun, sama halnya dengan analogi tadi, ya, tentang mengerjakan sesuatu yang diperintah harus bertemu dulu dengan yang memerintah agar diketahui siapa yang memerintah. Nanti laporannya jelas, ya, siapa yang memerintah kita harus kenal dan tahu, dan yang diperintah pun harus kenal dan tahu. Nah, inilah pentingnya wajibnya manusia atau hamba untuk mengetahui sistem ketuhanan, sistem beragama dalam mengerjakan praktek ibadah, seperti itu. Nah, kebanyakan manusia di dunia ini mengerjakan praktek ibadah bukan dari wakil Tuhan, bukan dari utusan Tuhan yang dahulu disebut para nabi dan rasul. Di zaman ini
penerus daripada nabi dan rasul, penerus utusan, wakil-wakil penerus nabi di zaman ini. Karena setiap zamannya ada penerus para utusan, penerus para nabi sebagai wakil. Itu sudah termaktub di dalam kitab suci, baik kitab suci agama-agama apapun di dunia ini yang merek agamanya berbeda-beda, namun sistem agamanya tetap satu, yaitu Tuhan, sang pemilik ajaran, sang pemberi perintah. Kemudian perintah itu disampaikan, diutus lewat utusannya. Kemudian utusannya itu membawa risalah ajaran agama. Nah, karena Tuhan maha rahasia, kemudian utusan yang datang dari Tuhan itu rahasia pula, maka di dunia ini dibawa oleh utusannya atau penerus utusannya atau wakilnya di dunia melalui manusia. Sistem bertuhan, sistem beragama, sistemnya adalah sistem kerasulan melalui utusan. Ini pakem, ini dasar, ini pokok, ya, sesuai dengan dalil, mohon maaf, di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, ati Allah, taatilah Allah, maha rahasia, maha akhirat, maha rohani, maha ilmu. Kemudian waati rasul, taatilah rasul, artinya utusan, ya. Rasul itu bahasa Arab, etimologi bahasa Indonesianya adalah utusan. Utusan yang diutus dari Tuhan, ya, sesuatu yang diutus dari Tuhan, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, ya, maha rahasia, maka yang diutus pun rahasia pula, masih bentuk rahasia, ya. Rahasia apa? Unsurnya Tuhan, yaitu unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang diutus. Kemudian unsur tersebut, utusan tersebut di dunia menempati wadah pembawanya. Ya, siapa pembawanya? Manusia, wakil Tuhan, utusan Tuhan, kekasih Tuhan, yang disebut wa ulil amri minkum, ya, manusia yang diberi kuasa, yang dikuasai untuk memimpin dan membimbing manusia di dunia. Nah, ulil amri minkum tersebut adalah wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia. Dialah yang membawa risalah ajaran agama samawi. Nah, inilah sistem. Jadi dari ayat atau dari surat An-Nisa ayat 59 itu dapat kita ketahui bahwa sistem bertuhan, sistem beragama, dan sistem kerasulan itu sistemnya top down, ya, dari Tuhan, kemudian dibawa oleh utusannya, kemudian disampaikan oleh wakil dan utusannya di dunia, seorang manusia. Seorang manusia tersebut adalah wakil Tuhan di dunia, ya, utusan Tuhan di dunia. Nah, itu sistem itu sudah dilakukan atau sudah berlaku, sudah ada sejak mulai zaman Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itulah ulil amri minkum, yang diberi kuasa, yang dikuasai oleh Tuhan untuk membawa risalah ajaran agama Tuhan, untuk memerintahkan umat di zaman itu agar taat dan patuh pada Tuhan lewat manusia yang diberi kuasa tersebut. Nah, ulil amri minkum ini adalah seorang manusia yang dipilih langsung oleh Tuhan, dan sulit memang untuk diketahuinya. Hanya hamba-hamba saja yang dipertemukan dengan wakil Tuhan atau manusia yang diberi kuasa. Namun jika ada informasi, ya, bisa untuk mengikutinya. Nah, ini sistem. Maka di dunia
perintah dan larangan itu diwakili oleh ulil amri minkum di dunia. Jadi esa di maha, maha akhirat, esa di akhirat, esa di dunia. Seperti itu. Ini sistem. Jadi satu, esa yang di dunia bukanlah esa yang di akhirat dan bukanlah esa yang di maha. Esa yang di dunia adalah manifestasi atau realisasi daripada ilmu agama yang diwujudkan sifatnya agar bisa dipelajari, dipahami dan dipraktekkan oleh manusia di dunia. Apa sih itu ajaran agama? Ajaran agama adalah ajaran kehidupan yang hidupnya manusia bersama kebesaran Tuhan. Seperti itu. Jadi manusia di dunia ini untuk praktek mengerjakan perintah Tuhan yang disebut ibadah harus bertemu dulu dengan Tuhan. Seperti itu. Namun tidak mungkin kita bertemu dengan Tuhan. Maka bertemulah dengan wakil Tuhan di dunia. Usahanya di dunia. Sedunia ini hanya ada satu wakil Tuhan di dunia. Ya. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia sedunia. Ya. Walaupun itu di dunia ini banyak merek agama, nama-nama agama yang berbeda-beda, namun ini ajaran yang satu, ajaran ruhani, ilmu rohani, agama rohani. Berkaitan dengan ilmu rohani, agama rohani, maka seluruh umat yang namanya manusia di dunia ini mempunyai unsur rohani. Maka carilah guru rohani yang satu untuk mempraktekkan ilmu rohani, agama rohani. Walaupun sekarang di dunia ini banyak manusia yang mempunyai keyakinan atau agama dengan merek yang berbeda-beda. Nah, silahkan dengan merek agama yang berbeda-beda, silahkan. Namun temui metodologi cara jalan tentang hubungan rohani, ya. Karena ini hubungannya bukan merek agama, ya, tapi hubungannya tentang rohani. Kenapa tentang rohani? Karena Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha rohani. Kemudian yang diutus pun unsur rohani itu. Nah, ini yang terpenting dipahami, diketahui oleh seluruh umat manusia sedunia. Ya, maka penyampaian kami di sini tentang mengerjakan perintah dan untuk praktek itu harus bertemu dengan yang memerintah, ya, yang mengajarkan prakteknya agar tidak salah. Kalau tidak bertemu dengan wakilnya di dunia, maka prakteknya pasti salah. Seperti itu. Kenapa? Karena praktek ibadah, praktek ruhani itu hanya satu yang mengajarkannya. Siapa dia? Ya, wakil Tuhan di dunia. Seperti itu. Ini sistem. Dahulu disebut nabi dan rasul. Sekarang di dunia ini namanya penerus para nabi. Jadi penerus para rasul yang disebut wakilnya di dunia. Siapa dia? Al ulama warasatul anbiya. Seorang ulama yang sudah bisa terhubung dengan Tuhan. Dialah wali yang mursida. Wali manusia yang mempunyai ilmu yang terhubung dengan Tuhan. Mursid itu bukan manusia. Mursid itu adalah nur ilahiyah, unsur rohani, unsur Tuhan, ya, unsur Tuhan yang dibawa oleh wali tersebut, manusia tersebut. Belajar dengan wali yang mursida, kemudian praktek, maka manusia bisa terhubung langsung dengan Tuhan walaupun kita di dunia. Karena ada teknik, cara jalan, rukun syarat atau prinsip dasar dalam mengerjakan ilmu agama.
yang disebut metodologi. Sistemnya tadi akan diberitahu tentang sistem ketuhanan, sistem kerasulan, sistem beragama, yaitu yang top down adalah Allah, Rasul, dan Rasul yang mewujud di dunia. Bottom up-nya harus ketemu Rasul ataupun utusan yang di dunia. Ya, utusan yang di dunia lewat metodologinya, cara jalan, maka kita akan terhubung dengan utusan Tuhan yang di akhirat untuk terhubung dengan Tuhan yang di maha akhirat. Inilah sistemnya, inilah cara jalannya, seperti itu. Jadi jika kita tidak mengetahui metodologi tentang hubungan rohani lewat guru rohani, maka kita hanya mengerjakan praktek pekerjaan jasmani saja lewat akal, lewat panca indera. Memang betul mengerjakan praktek ajaran agama lewat rukun syarat, ya, lewat kaidah-kaidah ajaran agama yang dikerjakan oleh jasmani atau panca indera dan diketahui terkoneksi lewat gelombang akal. Betul. Namun pekerjaan ini hanya masih sebatas dunia, tidak tembus sampai ke akhirat, apalagi ke sang maha akhirat, Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak mungkin, karena untuk terhubung dengan utusan Tuhan, Rasulullah, Rasul Nur Muhammad di alam akhirat, itu harus ada metodologinya, caranya. Karena dari alam dunia ke alam akhirat itu ada sambungan, ada jalan yang lurus, namanya Sirotol Mustaqim, jalan lurus, jalan satu-satunya. Itulah tali wasilah, tali penghubung dari dunia ke alam akhirat. Di dunia kita tidak bisa menyeberang ke akhirat, maka kita tidak akan bisa pulang ke akhirat, apalagi ke Tuhan, kembali di sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak bisa ngambang seperti itu, saudara-saudaraku. Inilah pentingnya untuk kita belajar ilmu agama, agama ruhani. Ya, saya dulu puluhan tahun, sekitar 53 tahun belajar dan praktek agama yang disebut ibadah. Namun masih sebatas syariat atau dunia yang kami kerjakan lewat panca indera dan akal, ya. Ajarannya, ya, kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya, rukun syaratnya sudah kami kerjakan. Itu secara duniawi, ya, secara syariat. Tidak sampai kepada ruhani ternyata. Nah, perintah sampai ruhani itu disampaikan oleh Nabi adalah udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau ke dalam dirimu secara keseluruhan. Artinya masuk ke dalam ini, perintah Nabi adalah jasmani dan rohani harus terhubung, bukan akal. Nah, alat baca dunia yang virtual, yang wujud adalah panca indera. Alat baca dunia yang berupa gelombang adalah akal, batasannya dunia. Untuk mengetahui dan praktek tentang akhirat, alat bacanya adalah ilmu rohani, ya, ilmunya Tuhan. Baru kita bisa terhubung dengan Tuhan lewat ilmu tersebut, seperti itu. Apakah ada perbedaannya ajaran agama yang selama ini? Perbedaannya tidak ada. Perbedaannya hanya dari ilmu ruhani dengan ilmu dunia, perbedaannya seperti itu. Ya, ilmu rohani adalah ilmu awal, alamnya akhirat. Ilmu jasmani syariat adalah alam akhir, dunia, dari akhirat yang mewujud ke dunia. Rohani mewujud kepada jasmani, akhirat mewujud kepada dunia. Rohani itu adalah unsur kehidupan, mewujud pada jasmani manusia menjadi kehidupan manusia. Rohani itu adalah alam kehidupan yang
diutus, kemudian di dunia mewujud menjadi alam kehidupan dunia nyata, realita, fakta. Kapan itu? Sekarang juga. Jadi dengan mengetahui, dengan bertemu dengan utusan Tuhan, kita akan mengetahui semua unsur-unsur yang diperintah. Itulah. Namun yang di dunia itu bukan Tuhan yang di maha. Pahami? Tuhan yang di dunia adalah sebagai wakil Tuhan yang di maha, yang disebut utusan. Di zaman ini penerus para utusan, para nabi dan rasul, para penerus wakil Tuhan di dunia ini. Seperti itu yang tadi kami sebutkan. Baik, itu saja penyampaian dari kami. Semoga ini menjadi pemahaman, perenungan bagi seluruh umat manusia sedunia. Nah, ilmu ini adalah ilmu untuk seluruh umat manusia sedunia. Kami tidak menyampaikan merek agama ya. Agama apapun di dunia ini bisa memakai ilmu ini, ilmu rohani, agama rohani. Ya, ilmu yang satu, agama yang satu, dari Tuhan yang satu dan utusan yang satu. Kitabnya kitab satu, kitab kodim, kitab yang asli, yang tak berhuruf dan tak bertulis, artinya tak tersuara, la harafin wala bisautin, adanya di dalam kolbu manusia. Itu ilmu iqra kitabak, ya, ilmu yang ada di kitab diri manusia, dan itu akan diajarkan langsung oleh Tuhan lewat utusannya. Ya. Nabi Muhammad dahulu tidak membaca kitab suci Al-Quran untuk umat Islam ya. Kemudian Nasrani pun sama, Buddha, Hindu pun sama. Dahulu Nabi Muhammad tidak membaca kitab suci Al-Quran yang wujud atau mushaf, tapi diajarkan lewat kolbunya, yang itu di Gua Hiro. Disampaikan wahyu, dicuci kolbunya, ya, sampaikan wahyu oleh malaikat Jibril. Nah, Nabi Muhammad seorang manusia, kita sama. Jika ingin uswatun dengan Nabi seperti itu, kita pun akan sama, karena kita diperintahkan suruh uswatun hasanah, artinya mengikuti jejak perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan apa? Ruhaniyahnya, ya, pahami? Mengikuti jejak ruhaniyah Nabi Muhammad, bukan jasmaninya. Jasmaninya pasti berbeda. 1500 tahun yang lalu, zaman itu jasmaninya, keadaannya, alamnya, zamannya pasti beda dengan ini. Dulu tidak ada handphone, tidak ada kapal terbang, ya, tidak ada kereta dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai hal permasalahan tentang ajaran agama di dunia ini karena tidak tahu dasarnya, pakemnya, pondasinya, pedomannya, maka agama di zaman ini menjadikan beban bagi manusia. Agama bukan menjadi tatanan kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan manusia dan dunia, tapi agama menjadi perselisihan, perdebatan, permusuhan dan peperangan. Ini salah besar saudara-saudaraku umat manusia sedunia. Maka kami mohon maaf kepada seluruh tokoh agama apapun di dunia ini. Ya, pelajari ilmu rohani, ya, kitab kodim seperti itu, temui utusan yang di dunia. Ya, jangan agama disampaikan kepada umat untuk membenarkan agama masing-masing, umat masing-masing, ya, menyalahkan umat yang lain. Tidak baik, tidak benar seperti itu. Agama untuk kedamaian, perdamaian, karena dari Tuhan yang satu, untuk cinta kasih, rukun dan damai seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami menyampaikan secara umum saja terlebih dahulu agar dapat dipahami secara nalar logika kita dan perenungan kita dan muhasabah kita. Salam untuk para tokoh agama sedunia, tokoh agama apapun itu. Kembali kepada ajaran yang satu, ilmu yang satu, utusan yang satu dan Tuhan yang satu. Di zaman ini, di abad 15, kita perbaiki tentang ajaran agama yang kita praktekkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.